Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 668. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Naik turun yang sangat luar biasa. Biarkan Anda melihat dan mengetahui pengetahuan jiwa dari keluarga api jiwa saya yang tak tertandingi. Jiwaku kembali ke surga, boom! Kata Lee Dong Yu, seketika api jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak, berputar-putar di sekelilingnya. Dan pada saat yang sama nyala api itu membentuk penampakan dewa, berdiri dengan bangga, menjulang tinggi, seolah-olah kembali ke langit tak terkalahkan. Tinju yang dikombinasikan dengan api jiwa dirilis oleh Lee Dong Yu dan itu langsung menyapu ke arah Qin Chen. Semuanya mundur dengan cepat, kekuatan api ini mengerikan. Banyak pria kuat di alun-alun mundur satu persatu, mereka nampak kaget. Menghadapi api jiwa Lee Dong Yu yang tiada tara, Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Dia tiba-tiba meledak dengan tinju pembunuh. Tinju pembunuh ini dikombinasikan dengan aturan ruang, api keemasan dan juga dengan tanda pembelah langit. Kombinasi kekuatan ini akhirnya berubah menjadi tinju yang paling tak terkalahkan. Segera tinju pembunuh ini bertabrakan dengan tinju api jiwa yang dilepaskan oleh Lee Dong Yu. Boom! Seketika Lee Dong Yu dipukul mundur, dia jatuh ke tanah dengan keras. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana itu bisa memblokir jiwa dan kekuatan apiku? Kata Lee Dong Yu. Melihat hasil ini, dia sama sekali tidak pernah memikirkannya. Akhirnya saat ini Lee Dong Yu, seorang arogan yang terkenal di dunia, menunjukkan ketakutan. Di saat yang sama darah juga mulai meluap di mulutnya. Rambutnya juga terbakar habis oleh api emas dan dia berubah menjadi kepala botak. Api emas yang menakutkan membakar tubuhnya. Dan seluruh orang itu tidak memiliki keanggunan dan juga temperamen yang mulia yang dia perlihatkan sebelumnya. Tinju biasa. Qin Chen selanjutnya melayangkan tinjunya lagi. Tinjunya kali ini sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan yang dia rasakan di palu penyembuh langit ke dalam serangan ini. Dan kekuatan tinju yang menakutkan akhirnya jatuh kepada Lee Dong Yu. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan kengerian serangan ini. Dan Lee Dong Yu tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan Qin Chen ini. Boom! Tubuh Lee Dong Yu seketika meledak. Darah kembali meluap dari sudut mulut Lee Dong Yu. Lee Dong Yu, putra keluarga api jiwa yang tak terkalahkan, sekarang terluka parah seperti anjing mati. Aturan tinju tertinggi ini, apalagi Lee Dong Yu, bahkan jika seorang prajurit di tingkat tengah alam suci bumi datang, itu akan diledakkan. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa tragisnya pemandangan ini, juga tidak ada yang bisa membayangkan hasil dari pertempuran seperti itu. Dalam sekejap, semua orang yang ada di sana terkejut, tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Masing-masing dari mereka membuka mulut mereka, seolah-olah mereka nampak konyol. Semua orang tahu kengerian Lee Dong Yu, putra dari keluarga api jiwa. Keluarga api jiwa adalah kekuatan teratas di Yunzhou dengan latar belakang yang mendalam. Tinju 10.000 jiwa kembali ke surga yang sebelumnya ditampilkan oleh Lee Dong Yu itu adalah mahakarya tanpa dunia, dikombinasikan dengan bakat keluarga api jiwa. Itu seharusnya tak terkalahkan. Namun di tangan Qin Chen itu sepertinya hanya permainan anak-anak, itu langsung dikalahkan tanpa perlawanan. Apa? Di rumah penguasa tuan kota, Aoli juga mengguncang sosoknya. Dia tiba-tiba berdiri dan menghantam meja di depannya. Tinju 10.000 jiwa dari keluarga api jiwa, bahkan jika itu dia harus cukup waspada. Hati Aoli mengalami kejutan dan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warisan Dewa Suci, apakah ini sangat kuat? Di sisi lain di kerumunan semua orang gempar. Terlalu kuat. Bagaimana bisa begitu kuat? Putra pertama Lee Dong Yu dari keluarga api jiwa diterbangkan dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Tinju 10.000 jiwa adalah keterampilan magis yang tak terkalahkan. Tetapi itu diledakkan dalam sekejap. Apakah saya tidak salah lihat? Aku pasti gila. Ya, aku gila. Banyak orang di antara kerumunan meraung seperti orang gila. Kulit kepala mereka mati rasa karena syok dan hampir pingsan.
Di sisi lain, Ao Qingling juga gemetar, matanya dipenuhi dengan rasa tak percaya. Hanya Qin Tinting dan yang lainnya yang nampak kaget. Tetapi selain kaget, ada kegembiraan di mata mereka. Karena Qin Chen sangat mengejutkan mereka, sehingga mereka sudah memiliki perlawanan. Tidak peduli masalah apa yang mereka hadapi, Qin Chen Maha Kuasa. Hanya ini, apakah layak untuk menantangku? Kata Qin Chen, dia mencibir di sudut mulutnya, seolah melihat sepotong sampah. Sungguh, Qin Chen juga tidak berharap memiliki efek seperti itu di bawah pukulannya. Palu perbaikan langit ini memang sangat kuat. Bocah bau, seni bela diri macam apa kamu? Saya tidak menerimanya. Para dewa kembali ke surga, pil terestrial, bakar jiwaku. Kata Li Dongyu, dia meraung dengan enggan. Seluruh tubuhnya terluka parah. Pada saat yang sama, sebuah pil muncul di tangannya. Begitu pil ini muncul, esensi seperti pelangi mengalir ke langit. Pil tubuh pembakar jiwa, kata Qin Chen, dia mengenali jenis pil itu. Menurut rumor, itu adalah sejenis pil yang bisa membakar jiwa dan merangsang potensi. Itu bisa membuat seorang prajurit yang terluka sembuh dalam sekejap. Dan basis kultivasi meningkat beberapa kali. Tentu saja efek sampingnya juga cukup besar. Namun Li Dongyu, dia adalah keturunan dari keluarga Pijiwa dan memiliki kekuatan jiwa khusus yang dapat menahan efek samping dari pil tubuh pembakaran jiwa. Tetapi meskipun demikian, akan ada kerusakan besar menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuh Li Dongyu. Pil semacam ini sering ditelan hanya karena situasi putus asa. Kamu ingin minum pil untuk kembali ke kondisi puncak, bagaimana mungkin? Saya tidak akan memberi Anda kesempatan itu. Tapi pil itu tidak buruk, saya menginginkannya. Kata Qin Chen, pil semacam ini juga berpengaruh kepada Qin Chen. Jika dia mendapatkannya, dia dapat meniru proses pemurnian dan menjadi pil yang dia kuasai. Tentu saja Qin Chen tidak akan membiarkan Li Dongyu menelan pil itu. Hanya orang idiot yang acuh tak acuh saat lawan menelan pil. Bagaimana mungkin Qin Chen memberi lawan kesempatan ini? Di saat Li Dongyu akan menelan pil itu, Qin Chen segera menampilkan aturan ruang. Seketika ruang di depan Li Dongyu berhenti sesaat, dan sesaat kemudian Qin Chen sudah melesat dan mengambil pil itu dari tangan Li Dongyu. Sesaat berikutnya Qin Chen langsung menelan pil itu. Seketika kekuatan obat yang kuat membentuk siklus elemen suci di tubuh Qin Chen. Boom! Jiwa Qin Chen langsung terbakar. Efek obat dari pil peledak tubuh yang membakar jiwa ini memang menakutkan. Itu bisa membuat seniman bela diri suci bumi bahkan mati. Tetapi siapa Qin Chen? Teknik telarang jiwa surgawi, palu penyembuh langit. Pil peledak tubuh yang membakar jiwa ini memasuki tubuh Qin Chen. Dan efek obat yang mengerikan langsung disempurnakan dan ditelan oleh Qin Chen. Dan berbagai formula dan proses pemurnian muncul di benak Qin Chen. Apa? Li Dongyu terkejut setelah pil di tangannya direbut oleh Qin Chen. Li Dongyu menjadi gila, benar-benar kejam. Dan tiba-tiba dia kemudian membakar napas kehidupan dan membakar jiwanya. Seketika dalam sekejap lukanya langsung sembuh dan kekuatannya melambung tinggi. Jiwa yang menakutkan dan napas Shao Yuan mengalir deras. Kekuatan tak berujung berkumpul lagi dan berubah menjadi Raja Dewa yang berdarah, tak terkalahkan dan agung. Saat ini di situasi putus asa Li Dongyu, dia membakar jiwa dan hidupnya sendiri. Li Dongyu ingin menggunakan hidupnya untuk membela martabatnya. Ribuan jiwa kembali ke langit. Wajah para dewa, dunia bukan apa-apa, menyapu dunia. Dengan raungan, Li Dongyu berubah menjadi dewa yang tiada tara lagi. Meluncurkan tinju yang menakutkan lagi ke arah Qin Chen. Di bawah tinju Li Dongyu ini, banyak seniman bela diri di sekitar mundur dengan gila-gilaan dan tidak tahan dengan napas ini. Napas ini memang terlalu kuat. Dan banyak seniman bela diri terdekat tidak tahan, mereka benar-benar berlutut dan gemetar. Ini adalah tekanan dari tingkat jiwa. Melihat itu, Qin Chen tetap diam. Dia kemudian memadatkan Yuan sucinya lagi. Aturan hukum, tinju pembunuh, palu penyembuh langit, api emas. Semuanya dikombinasikan dan berubah menjadi tinju yang sangat ganas. Dan tinju itu langsung dilayangkan ke arah Li Dongyu. Seketika kedua tinju itu kembali bertabrakan. Seketika, Li Dongyu kembali dipukul mundur. Nyala api di tubuh Li Dongyu langsung padam oleh pukulan ini.
dan seluruh sosok Lee Dong-yu nampak seperti tikus yang terperangkap. Dia berjuang mati-matian. Kamu belum mati. Qin Chen melangkah maju. Dia kemudian kembali menghantam Lee Dong-yu dengan pukulan. Seketika darah menyembur dari sudut mulut Lee Dong-yu dan dia langsung menjadi manusia berdarah. Tetapi pada saat-saat kritis, kekuatan misterius muncul dari tubuh Lee Dong-yu, melindunginya dan seluruh orang itu terbang terbalik. Mata Lee Dong-yu menatap Qin Chen dengan penuh kebencian yang tak ada habisnya. Apa, tidak mati? Kekuatan macam apa ini? Kata Qin Chen, matanya tenggelam. Kekuatan ini jelas bukan kekuatan Lee Dong-yu sendiri. Itu harus menjadi kekuatan penjaga khusus yang disuntikan ke dalam tubuh Lee Dong-yu oleh keluarga api jiwa. Namun tidak peduli apa kekuatan itu tidak akan bisa menghentikan Qin Chen untuk membunuhnya. Mati, kata Qin Chen dengan dingin. Kekuatan api keemasan diluncurkan dan nyala api yang tak berujung meledak. Dan seluruh arena seni bela diri tampaknya mengalami ledakan besar, membuat semua orang buta dan tidak dapat melihat apapun. Saat api padam, sudah ada satu orang lagi di lapangan. Itu adalah seorang pria tua yang jangkung. Pria tua itu memegang seseorang di tangannya, dan itu adalah Lee Dong-yu. Lee Dong-yu nampak terkulai, tidak sadarkan diri, dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Tetapi Qin Chen tahu bahwa Lee Dong-yu belum mati. Pada saat krisis, pria tua yang jangkung itu tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Lee Dong-yu. Nah, kamu gila, kata pria tua jangkung itu. Dia berkata dengan muram, matanya putih, tubuhnya dingin. Dia tidak memiliki vitalitas, dia hanya menatap Qin Chen. Dia mengenakan jubah keluarga api jiwa. Yang jelas dia adalah ahli tak tertandingi dari keluarga api jiwa. Sebelumnya dia bersembunyi di kegelapan, sampai pada saat-saat kritis dia melakukan tembakan. Dia saat ini menatap Qin Chen. Entah kenapa ditatap olehnya, hati Qin Chen merasakan dingin, dan rasa krisis yang kuat meresap ke dalam tubuh Qin Chen. Cuing! Namun pada saat ini seseorang muncul di depan Qin Chen. Itu adalah penguasa kota Aoli. Penguasa kota Aoli memancarkan aura tak tertandingi yang menekan segalanya. Racun Luo Xin. Qin Chen dan putra keluarga Lee Dong-yu adalah duel yang adil. Anda seorang senior, mengapa Anda ikut campur? Kata Aoli. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Aoli, apakah kamu ingin menghentikanku? Kata pria tua jangkung itu, matanya berwarna putih, yang membuat orang menggigil ketakutan. Dalam keluarga api jiwa Anda dapat mengikuti aturan keluarga api jiwa Anda. Tetapi ini kota Changsuan saya, Anda harus mengikuti aturan kota Changsuan saya. Duel yang adil dan bersedia kehilangan taruhan. Kata Aoli. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Terlihat bahwa Aoli cukup waspada kepada pria tua jangkung itu. Hahaha, oke, Aoli, aku sudah ingat apa yang kamu katakan, dan kuharap kamu tidak menyesali keputusanmu hari ini. Kata pria tua jangkung itu. Dia mendengus dingin. Sosoknya bergetar dan tiba-tiba menghilang bersama Lee Dong-yu. Dan pada saat yang sama, banyak master dari keluarga api jiwa juga menghilang. Mereka pergi dari sini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.